Welcome back guys. Kali ini gue mau nge-share gameplay dari Jungle Mundo. Mundo sendiri gak biasa buat main di jungle. Dia biasanya main di top lane. Dan Mundo juga termasuk champion yang benar-benar scaling. Dia scaling item serta sama scaling level. Karena dia butuh item serta level supaya bisa survive, terutama di ultimate-nya. Nah, untuk build bisa kalian lihat seperti ini. Kalau mau dilihat lebih lama bisa di pause videonya. Nah, di build-nya itu ada perbedaan, dimana kalau build di top lane Mundo biasa pakai item jungle gitu. Pakai item tank. Karena build-nya juga sama, tapi yang berbeda di rune-nya. Nah, untuk di rune-nya sendiri, Mundo itu pakai fleet footwork sebagai utamanya, keystone-nya. Kemudian Mundo itu juga pakai yang namanya takedown, triumph, dimana dia itu ngasih 5% tambahan nyawa kalau misalnya dia nge-takedown. Kemudian dia ngambil juga Alkriti, itu dia ngambil, dan dia juga pakai Gen Slayer sebagai ini yang keduanya. Nah, untuk yang rune satu lagi kalian bisa pakai itu Overgrow. Nah, itu Overgrow cocok karena setiap kali dia clear minion atau creep gitu dia ada tambahan nyawa. Nah, terus untuk yang namanya spellnya sendiri normal lah ya, pakai jungle dia pakai smite. Nah, kemudian dia nggak pakai flash, jadi dia pakai ghost. Jadi yang nambahan movement speed dia pakai ghost. Nah, itu kenapa pakai ghost? Karena kalau misal pakai flash dia cuma sebentar dan jaraknya pun pendek kan. Cuman kalau pakai ghost dia bisa ngejar lumayan cepat orang, dan setiap kali musuh ada yang ke takedown dia bakal ngereset durasi dari ghostnya. Nah, beda sama Mundo top, Mundo di jungle itu lebih utamain farm ya. Jadi kalau dia ngelihat potensial gank ya kan tetap juga, tapi dia itu lebih ke farm. Jadi sampai dia dapetin di ultimate dan level 6 ke 7, nah itu baru masih dia akan bisa udah mulai lebih agresif sedikit. Nah, untuk jungle pet yang tadi ini sebenarnya normalnya aja. Kamu bisa mulai dari Crux ya kan, kemudian bisa ke red buff, baru ke raptor, terus bisa dari bawah dulu pertama wolves, ngambil blue buff, scuttler, baru yang terakhir grom. Nah, itu normalnya aja ya. Mungkin ada yang bisa lebih cepat ya bagus, atau ada cara lain juga, itu juga nggak masalah. Nah, di sini karena Mundo itu jungle, jadi dia itu nggak terlalu mengandalkan yang namanya tanknya ya. Karena untuk jungle sendiri kita utamain Mundonya itu lebih ke damage-nya. Karena Mundo jungle tuh dari segi rune-nya aja dia udah kan damage kan. Nah, jadi utamain adalah damage-nya sendiri, dimana skill Q-nya atau skill 1 yang itu lumayan sakit banget, apalagi kita ditambahin auto attack sama skill ketiganya dia. Di sini seperti yang dibilang, utamain harus farm dulu, pokoknya farm aja terus gitu. Tetap ngelihat kalau ada game, tapi sebisa mungkin play safe. Nah, bisa lihat kan Q-nya sakit banget. Nah, disitu. Itu kuncinya adalah kenain dari skill satunya dia. Nah, kemudian untuk build-nya sendiri, kalau sebagai Mundo jungle itu sebenarnya mudah. Pertama kalian bikin dulu yang namanya Titanic Hydra. Itu wajib harus dibikin karena damage kalian ada dari situ, ya kan? Proc dari
Titan Hydra. Kemudian untuk boots ini opsional sih, kalian bisa bebas mau pakai yang apa. Tapi di dalam video ini saya cobain Berserker Graves. Ya, Berserker Graves itu yang ngasih attack speed ya. Jadi dia bukan ngambil steel cap atau mercury thread untuk ngasih AD sama magic reduction, tapi dia ngambil attack speed. Nah, di sini yang bisa menjadi faktor bedanya dari Mundo top atau Baron. Nah, di sini gue sendiri ngambil DG karena musuh sendiri udah ada di Herald ya kan. Musuh ini udah ngambil Herald, jadi nggak perlu digas, tapi kita bisa ngambil orang yang udah low, kita gas. Nah, di sini gue ada ulti, jadi gue berani untuk turret diving. Walaupun karena gue sendiri juga nggak ada wave, jadi nggak baik. Nah, ini kesalahan dari Riven, dia keluar lagi tapi dia kena skill 1 dan akhirnya mati. Oke. Jangan lupa untuk ngambil creep musuh ya, supaya ngurangin gold dari jungle musuh. Juga penting karena utamanya harus farm terus. Nah, untuk Mundo Jungle sendiri lanjut lagi, setelah dia bikin Titanic Hydra, dia bikin Heart Steel. Itu Heart Steel juga lumayan karena supaya nambahin dia supaya lebih survive. Ya kan, apalagi dari stack Heart Steel gitu loh. Ya kan? Terus untuk item ketiga ini bisa make kalau dari video ini ya gue gunain sendiri adalah Deadman's Plate. Itu yang item ngasih movement speed yang kalau 100 stack dia jalan, dia ada ngasih movement speed, bonus movement speed. Nah, di situ gue pakai itu karena setiap kali gue one hit itu kan ada bonus damage juga kan. Nah, jadi itu lumayan. Nah, di sini gue kasih nyari potential gang, even kena skill 1 lagi. Nah, itu kuncinya di Mundo Jungle, dimana skill 1-nya harus kena ya supaya damage-nya itu berasa banget. Apalagi sama combo skill 1 basic attack skill 3 itu ya. Nah, di sini gue masih bisa kejar Nami, tapi dia ada flash, jadi kita lepaskan. Ada yang bisa low. Oke. Ziggs Nami udah power flash. Fokus lagi untuk farm. Mundo Jungle apakah bisa nge-push? Dia nggak terlalu bisa nge-push kalau untuk yang jungle, karena basically dia itu kan lebih ngandelin damage kan. Sedangkan kalau buat Mundo top atau Baron itu dia gunain demolish sama rune tank yang dimana dia bisa lebih survive ya kan, untuk sendiri solo turret gitu loh. Tapi untuk jungle sendiri Mundo itu dia nggak terlalu begitu kuat untuk lama kayak team fight yang cukup lama, karena dia itu bukan balik lagi dia itu nggak ngambil nyawanya banyak gitu. Nah, di sini gua masih pasifnya pecah Mundo, satu dapat mati, satu Nami. Nah, di sini udah enak banget karena kita juga pakai ghost tadi bisa ngejar musuh dengan yang gampang kan. Nah, ghost itu juga dipakai kayak gitu. Kalau kita flash doang kita cuma bisa ngambil sekali jalan, tapi kalau kita pakai ghost setiap kali ada attack down, durasi dari movement speednya itu bonusnya itu bisa nambahin di sini. Great footwork juga ngebantu ya kan, bonusnya gimana kalau lu jalan dapat dapat bonus damage ya kan. Itu juga cukup membantu. Walaupun kalau dibilang nggak semua situasi cocok untuk pakai Mundo Jungle ya, cuman ya mungkin bagi yang nyari opsional champion jungle gitu loh, yang high risk high reward, mungkin Mundo cocok sih. Karena Mundo sendiri kalau dibilang jungle itu di late game cukup kuat ya, apalagi komposisi tim itu ada
tank juga, jadi tank itu bisa ngebadanin tapi mundonya juga bisa ngasih damage gitu loh. Cukup untuk ngasih damage, cukup juga untuk ngebadanin gitu loh. Walaupun bukan sustain ya, tapi cukup lah gitu. Nah kalau di sini komposisi timnya bagus ya, jadi ada Senna juga yang bisa ngasih range, ada juga siapa namanya MF ya kan yang bisa ngepoke, Riza juga yang bisa ngezoning, kemudian ada orang juga yang bisa ngasih ski. Nah di sini musuh ngambil Ocean ya, jadi dia ngambil Ocean, cuman balik lagi karena gue pakai Ghost gue bisa kabur sama tambahan ulti juga, jadi ada bonus movement speed. Di sini Graves nggak bisa ngejar. Nah tapi masalahnya balik lagi kita bukan champion tank, jadi kita harusnya lebih mundur ke belakang bukan untuk maju. Nah lanjut lagi, ini udah masuk hampir mid ya, hampir mid game. 10 menit udah mid game lah ya, di menit 11. Nah di sini gue gerak ke atas, ngeliat yang bisa di kill dulu karena kita perlu item ya, naik scaling banget. Jadi di sini gue ngambil backline ke belakang, Ziggs ulti. Nah Nami di sini bisa gue kejar, proc Heartsteel skill 1. Nah itu nice, dapat 1 ya. Kemudian kita ngambil lagi Vayne, ada yang low di sebelah kiri Graves, dapat lagi proc dari Heartsteel, nice. Di sini Ziggs udah nggak bisa kemana-mana, jadi cukup pasif gua keluar ya, jadi karena dia knockback, gua pakai skill 1 cukup untuk finishing. Balik lagi karena rune kita sendiri rune damage, jadi tiap kali kita nge-kill itu enak, damage-nya juga ada ya kan, sama nge-restore health juga ada karena dari rune takedown. Nah di sini gua ngambil Baron karena posisinya lumayan bagus. Kalau kita lihat ya kan, musuh udah ada yang mati, Ziggs yang dari zoningnya dia dari mid magicnya, kemudian Riven di posisi bawah yang jauh dari Baron, dan untuk Graves sendiri belum muncul, jadi kemungkinan dia ngambil buff ya, merah atau buff biru. Jadi di sini sekalian juga kita ngambil turretnya yang bisa kita dapetin sekalian. Vayne di sini datang, Nami datang, nggak kena. Lihat damage-nya, proc Heartsteel itu 1, nice, dapet proc lagi Heartsteel, nice. Nah itulah kalau dari Mundo Jungle enaknya kayak gitu. Cuman ketika dia nanti menghadapi yang champion sustainnya gede, dia agak kurang ya. Cuman untuk masalah champion squishy, Mundo Jungle cocok. Skill 1 proc Heartsteel, masuk lagi auto attack, nice, miss itu skill 1 ya, tapi masih hidup. Nah di sini ulti masih cooldown, jadi tetap harus save karena ulti masih cooldown tuh bahaya buat Mundo ya. Di Mundo tuh kombonya itu kalau nggak ada ulti mendingan main save, karena kunci survive-nya Mundo tuh dari ultinya doang. Karena ada tambahan bonus health sama mungkin ada movement speed juga ya. Kemudian di sini menit 14, 25 detik lagi muncul Earth Dragon, jadi cukup untuk bisa ngambil, bisa kontes. Ini ngambil buff dulu, buff merah, ada tambahan buat tim juga ya, sedikit farming lagi supaya level 15, supaya cicil. Enak banget buat clear creep. Riven off, dapetin proc, Vayne off, dapetin lagi procnya, nice. Nami kejar masih bisa, mati, proc Heartsteel, Q miss, oke, skill 3, bisa attack, skill 1, nice. Nah di sini bisa di push karena mereka semua mati ya, karena ini kita dapat, kita bisa push.
Untungnya ornya pakai demolish jadi bisa cepet banget gitu ya. Ada wave juga. Nah ini kelebihannya dari Mundo Jungle yang terakhir adalah ini. Walaupun dia punya shield, tapi karena kita mundonya damage, jadi bisa benar-benar kuat. Keluar pakai ultimate, masuk lagi dapat. Ini itu gameplay dari Mundo Jungle ya. Jadi nggak harus sama seperti yang gue bilang, tapi bisa kalian coba juga. Kali aja ada build lain atau rune lain yang lebih cocok untuk Mundo Jungle. Kira-kira seperti itu. See ya in the next video. Thank you.